Apaan tuh? Kok kayak ada yang jatuh ya? Hah, itu siapa? Lah, tuh anak kenapa dah? Harusnya kan jam segini udah pada pulang. Kebiasaan. Duh, kok aku ada di sini sih? Mama? Kamu udah sadar, Nak? Syukurlah. Mama, kok aku ada di sini? Kepalaku pusing. Udah, kamu istirahat dulu ya, sayang. Sebentar lagi dokter akan datang. Dokter, anak saya udah sadar. Baik, biar saya periksa dulu ya Bu kondisinya. Bu, bisa ikut saya keluar sebentar nggak? Saya mau ngomong sesuatu. Baik dok. Jadi begini Bu, setelah saya periksa, anak ibu mengalami lupa ingatan akibat cedera yang cukup serius di area kepala. Tapi, ibu tidak perlu khawatir, karena ingatannya tidak hilang sepenuhnya. Untuk sekarang, ada hal penting yang perlu ibu lakukan demi kondisi anak ibu. Hal penting? Apa itu dok? Biar saya lakukan. Yang terpenting, jangan sampai dia mengingat kejadian jatuh itu, apalagi tempatnya. Kami khawatir itu memicu traumanya. Baik dok, saya mengerti. Saya akan mengusahakan sebisa mungkin. Papa, aku kangen papa tahu. Seneng deh. Akhirnya Rani bisa ketemu papa lagi. Iya nak, papa juga. Akhirnya kamu sadar juga ya. Udah yuk kita pulang. Ini udah malam loh. Ya Pak, saya mohon banget ya, karena ini semua juga buat Rani. Loh, Mama kok belum tidur? Lagi teleponan sama siapa ya? Baik-baik Bu, besok akan saya sampaikan. Iya Pak, terima kasih. Kalau gitu saya tutup ya teleponnya. Baik Bu, semoga Rani bisa cepat masuk sekolah lagi. Iya Pak, terima kasih. Mama lagi teleponan sama siapa? Itu Mama lagi telepon sama guru kamu. Emang kenapa? Guru? Berarti besok aku udah mulai sekolah ya, Ma? Belum dong, kamu istirahat dulu. Mungkin 2 hari lagi kamu bakal masuk sekolah. Di sekolah baru. Hah? Sekolah baru? Iya, sekolah baru.
Mama, aku sama Papa izin berangkat dulu ya. Iya, Mah. Kita izin berangkat dulu ya. Mama baik-baik di rumah. Iya, kalian juga hati-hati ya. Oh iya Ran, kamu semoga betah ya di sekolah barumu. Iya mah, mama tenang aja. Papa berangkat dulu ya, Nak. Iya pak. Oh, ini sekolah baruku. Lumayan bagus sih. Tapi kok nggak ada orang ya? Kok sepi sih? Apa jangan-jangan aku telat masuk sekolah lagi? Aku harus buru-buru sih. Bentar. Kelasku kelas 11 kan? Kayaknya ini deh. Kok udah banyak anak ya? Berarti bener dong. Kayaknya aku telat deh. Pelajaran udah dimulai. Duh, udah ah. Lagian kan aku anak baru. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah teman baru kita, anak-anak. Silakan perkenalkan dirimu, Nak. Baik, Pak. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Rania. Kalian bisa panggil aku Rani. Semoga kita bisa berteman baik ya di sini. Wah, baik Rania. Sekarang kamu boleh duduk. Kamu pilih bangku yang kosong ya. Terserah deh mau di mana. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Hai, Rania. Ada yang manggil. Hai. Kenalin ya Ran, nama aku Sila. Iya, salam kenal ya Sila. Itu yang di belakang. Tolong dengarkan Bapak menjelaskan di depan ya. Iya Pak, maaf. Waktu istirahat telah tiba. Untuk peserta didik SMA Sakura, dipersilakan untuk Yeay, istirahat jangan kali. mimpi anaknya jajan apa ya? Mau jajan apa Mel? Kayaknya kalau bekal sendiri kayak gini enak deh. Jadi hemat, terus bisa beli skincare deh. Hai Rania, kamu sendirian aja nih? Sila. Iya nih. Kamu ke kantin aja, biar aku anterin. Di sana banyak jual makanan sama minuman loh. Wah beneran, boleh tuh. Woi Cik, ayolah kita ke kantin. Tapi hari ini gue bawa bekal sendiri, jadi gue nggak beli deh nanti. Lo sama Joni duluan aja deh. Ntar gue nyusul kok. Ya udah, gue duluan ya. Joni, ayo dong kita ke kantin. Hai Ran, kenalin, nama aku Cika. Kita ke kantin bareng yuk. Ke kantin bareng ya? Tetapi kamu duluan aja deh Cika. Aku mau sama Sila soalnya. Hah? Oke deh. Kalau gitu aku duluan ya. Dadah Rania. Ayo Sil, katanya kamu mau nganterin aku ke kantin. Ramen 1. Oke nak.
tunggu sebentar ya, biar ibu siapkan. Iya, Bu. Ih, akhirnya lo datang juga deh. Lama banget. Iya nih, sorry ya. Tadi gue emang ngajakin Rania, tapi dianya nggak mau. Guys, hari ini gue bawa bekal sendiri tahu. Lihat nih. Wah, ngapain bawa daun? Emang lo kambing? Apa sih, John? Daun-daun anak aja loh. Ini tuh salad tahu, salad sayur. Hah? Emang salad sayur cuma kol sama saus doang ya? Perasaan enggak deh. Iya nih, aneh banget. Menurut gue ya, kambing aja nggak sudi makan kayak gituan. Apa sih berisik? Kalian tuh iri banget ya. Kalian kan sukanya makan yang ada micinnya gitu. Kalau ini beda ya. Ini tuh menyehatkan. Nyam-nyam. Kok rasanya gini ya? Gak enak. Tuh kan, udahlah pesen sono. Yang normal-normal aja deh. Ih, iya deh, iya. Bu, saya pesen ramennya 1 ya. Kenapa lu? Kayak gak seneng banget ngeliatin gue. Apa sih? GR banget lu, Neng. Pak, saya beli sandwichnya ya 1. Oke, Neng. Ditunggu ya. Biar saya buatkan dulu. Sila, kamu gak jajan kah? Enggak Ran. Soalnya aku masih kenyang. Loh, kenapa Sil? Biar aku traktir aja kalau kamu mau. Gak usah Ran. Serius, aku udah kenyang. Kamu aja yang jajan. Oh, ya udah deh kalau gitu. Makasih ya, Pak. Bu, aku beli green tea-nya ya 1. Boleh, Neng. Sebentar ya. Udah kebeli nih. Enaknya aku makan di mana ya? Aku ada tempat kok di sana. Enak, di situ sepi. Jangan di sini pokoknya. Lah, emang kenapa kalau di area kantin? Aku nggak suka keramaian. Kita di sana aja ya. Oh gitu. Ya udah deh. Ran, kamu lapar banget ya? Enggak kok, mana ada aku lapar. Tadi aku udah makan soalnya. Ngomong-ngomong, sebelum pindah ke sini, kamu sekolah di mana? Kalau soal itu aku juga nggak tahu. Kata mama, aku lupa ingatan sebagian. Katanya sih aku pernah jatuh waktu itu. Tapi mama juga gak nyeritain kronologinya. Oh gitu ya. Maaf ya, aku nggak tahu soalnya. Santai aja. Di sekolah ini perpustakaan sebelah mana ya? Ada sih di lantai 2. Emangnya kenapa? Kamu suka baca buku ya? Iya nih, tahu aja kamu. Green tea-nya enak. Aku mau beli lagi ah. Ya udah, beli aja sana. Aku tungguin sini ya. Oke, aku tinggal dulu ya. Kok tiba-tiba mendung gini sih? Aneh banget. Ih, kasihan banget Sila. Kayaknya dia udah nungguin lama deh. Green tea aku jatuh. Hah? Si Sila? Sila kemana? Kok nggak ada sih tiba-tiba? Hah? Iya, aneh banget tiba-tiba ngilang. Hujan lagi. Aku masuk kelas aja deh. Bentar lagi juga udah waktunya masuk. Oke anak-anak, selamat siang semuanya. Baik, hari ini Ibu akan membahas tentang kehidupan manusia pada masa pra-aksara. Tolong diperhatikan.
Masa praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Jadi, semua informasi tentang masa ini kita ketahui dari peninggalan-peninggalannya. Rania? Contohnya seperti Hah? batu, Sila? lukisan di Kok dinding, kamu? gua, Kok kamu tiba-tiba ada di sini sih? Hah? Iyalah, tadi kan hujan deras. Terus aku langsung cepet-cepet deh masuk kelas. Hah? Gak mungkin secepat itu. Oke anak-anak, waktu mengajar ibu telah selesai. Semoga tadi yang ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oh ya, habis ini ibu tinggal, ibu mohon tetap kondusif ya sambil menunggu guru mapel selanjutnya datang ke kelas, oke? Oke bu. Kalau gitu ibu tinggal dulu ya. Selamat siang anak-anak. Siang juga, Pak. Oke anak-anak, jadi Bapak baru saja mendapatkan informasi kalau sekarang guru-guru akan ada rapat. Jadi untuk pelajaran kali ini kalian kosong. Kalian bebas mau ngapain, pokoknya jangan jadu sambil menunggu bel pulang, oke? Siap, Oke Pak. pak, asik jam kos nih. Baik, kalau gitu Bapak tinggal dulu ya. Ran, kita ke perpustakaan yuk. Katanya kamu suka baca buku. Ayo aja, tapi emang dibolehin sama guru? Ya boleh lah, yang penting kan kita nggak bikin gaduh. Ayolah, sambil nunggu bel pulang. Wah, kalau gitu, ayolah. Aku juga pengen banget nih baca buku. Dia mau kemana tuh? Kamu gak baca buku, Sil? Kok diem aja? Nggak, aku nungguin kamu aja di sini. Hah? Oh, gitu. Ya udah deh, terserah kamu. Perhatian semuanya. Waktu belajar mengajar telah selesai. Untuk seluruh siswa dan guru SMA Sakura, dipersilakan kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih. Cepat banget dah belnya. Padahal aku belum selesai. Ya udahlah. Ayo Sil, kita ke kelas. Hah? Sila, dia kemana? Kenapa selalu begini sih? Ah udah ah, aku kembali ke kelas aja. Hah? Sila? Kok dia tiba-tiba ada di sini sih? Aku udah nungguin kamu tahu dari tadi di sini. Yang lain udah pada keluar. Kamu apaan sih, Sil? Selalu aja tiba-tiba ngilang. Aneh banget tahu nggak? Aneh gimana? Tadi kan udah bel. Terus kamu aku panggilin gak nyaut. Ya udah aku tinggal. Manggil apanya? Aku nggak ngerasa ada yang manggil. Kamu tuh. Ah udahlah. Lebih baik sekarang kita pulang aja. Ih, hujannya deras.
kamu seriusan, Sil, mau pulang sekarang? Iya nih, mau gimana lagi? Aku lagi buru-buru soalnya. Udah ya, bye. Sila, hati-hati, Sil. Dia beneran terobos hujan dong. Apa tadi dia bilang? Sila? Ih, kenapa Dia tuh anak? ngapain menyebut namanya Sila? Duh, Papa kemana sih? Lama banget deh. Rani, kamu belum dijemput juga? Iya nih, aku belum dijemput. Kamu juga, Cik? Sama dong, soalnya aku juga. Kamu kan gak lagi ngapa-ngapain nih. Boleh nggak kalau kita ngobrol bentar? Aku mau ngomong penting soalnya sama kamu. Hah? Ngomong penting? Boleh sih. Enaknya kita ngobrol di mana? Kita ngobrol di sana aja yuk. Kenapa, Cik? Kok tiba-tiba kamu mau ngajak aku ngobrol? Rani, kayaknya kamu ada yang gak beres deh. Hah? Gak beres gimana? Maksudnya apa ya, Cik? Bentar-bentar. Sebelum itu, kenapa kamu dari tadi kayak nyebut namanya Sila? Lah, emang kenapa? Aku satu hari ini sama Sila terus tahu. Dia kan duduk ada di belakang aku. Ran, aku gak paham deh. Sila itu teman kami yang udah meninggal. Di sini udah gak ada lagi yang namanya Sila. Hah? Meninggal? Ya gak mungkin lah. Hari ini aku sama Sila terus. Ada satu lagi. Sebenarnya kamu bukan anak baru di sini. Kami semua hanya berpura-pura memperlakukanmu seolah-olah seperti anak baru. Karena ingatanmu hilang. Dan orang tuamu lah yang meminta kami melakukan ini supaya kamu gak trauma. Berarti aku pernah sekolah di sini. Iya, Ran. Emang kamu bener-bener gak ingat apa-apa? Sebenarnya waktu di sini aku udah kayak ngerasa gak asing sama tempatnya. Aku udah berusaha mengingat, tapi kata orang tuaku, aku gak boleh kebanyakan mikir. Oh iya, Cik, aku masih gak percaya soal Sila. Masa sih dia udah meninggal? Lah, kalau emang kamu gak percaya, aku ada buktinya, Ran. Bentar, biar aku kirim di nomor kamu. Tuh, lihat aja sendiri videonya. Aku udah kirim di nomor kamu. Lah, kamu dapat nomorku dari mana, Cik? Kok bisa? Kan aku udah bilang, kamu tuh bukan anak baru. Aku udah teman-teman, udah nyimpen kontakmu. Mungkin orang tua aja yang ngapus kontak kita. Cik, ini teman lo. Lihat nih, gak jelas banget ya. Masa kamu ngomong sendiri sih? Di bawah pohon lagi. Hah? Enggak. Gak mungkin. Gak mungkin gimana? Itu bisa kamu lihat sendiri. Hah? Ini yang aneh. Jadi Sila. Itu video pertama aku dapetin dari kakak kelas. Kalau yang kedua, itu aku sendiri loh yang ngerekam. Semoga kamu bisa sadar ya. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Soalnya aku udah dijemput sama orang tuaku. Iya, Cik. Kamu hati-hati ya. Ih, Papa lama banget sih. Di telepon juga gak ngangkat. Kayaknya lagi lembur deh. Rani. Kok kayak ada yang manggil ya? Hah? Sila, kamu kok ada di sini? Bukannya kamu udah pulang? Kamu udah tahu semuanya. Sil, maksudnya apa? Aku nggak paham. Sila.
Sila, kamu kenapa? Kamu kok gitu sih? Rania, temuin aku di atap. Sila, kamu kemana? Kok nggak ada? Katanya kamu mau nemuin aku di atap. Tuh, kemana sih Sila? Mana nggak ada siapa-siapa lagi. Hai. Hei, aku di belakangmu. Di belakangmu. Kamu jahat, Rania. Kamu jahat. Hah? Kenapa aku ada di sini? Rania, kamu nggak penasaran kenapa aku bawa kamu ke sini? Hah? Enggak Sil. Aku nggak mau. Sila, kamu jahat. Hah? Kok tiba-tiba jadi gini? Kamu yang jahat, Sila. Kamu yang jahat. Sejak nilai lo di atas gue, semuanya berubah. Guru muji lo terus. Gue cuma belajar. Nilai bukan buat saingan. Halah, gak usah pura-pura bijak lo. Lo bikin gue kelihatan bodoh tiap hari. Jangan uji kesabaran gue deh. Lo tuh lemah. Selesai nih. Ternyata dulu aku adalah seorang pebuli. Sila selalu aku hina, aku sakiti, hanya karena aku egois. Aku gak terima jika dia ada di atasku. Dan suatu hari, Ran, lo gila ya? Lo ngapain bawa gue ke sini? Pakai nanya, gue mau lo pergi dari sini. Hah? Enggak, Ran. Aku masih mau hidup. Gue gak peduli. Pokoknya gue gak mau lihat lo ada di sini lagi. Jangan, Ran. Please, jangan. Gue gak peduli. Pokoknya gue gak mau lo ada di sini. Gak bisa. Jangan, Ran. Lo tuh berisik, Ran. Ran, jangan, Ran. Lo gak usah narik-narik gue. Gue bisa ikut jatuh kalau gini caranya. Sila, maafin aku. Sekarang aku ingat, aku salah udah ngelakuin semua itu. Sila, aku minta maaf. Maafin aku, Sila. Aku bener-bener nyesel. Aku sudah maafin kamu, Rania. Aku harap kamu bisa lebih baik lagi ya. Aku yakin kamu pasti bisa berubah. Iya, Sil. Aku akan berubah. Aku pamit ya. Selamat tinggal, Rania. Sila, andai saja aku gak ngelakuin itu, pasti ini semua gak akan terjadi. Nak, bangun nak. Ya ampun, anak ini sampai ketiduran. Loh, Papa? Papa lama banget ya, kamu sampai ketiduran. Papa tadi lembur soalnya. Kamu kenapa nangis? Hah, gak apa-apa kok, Pa. Ayo, Pa, kita pulang ke rumah. Iya, mama kamu pasti udah nungguin. Sejak kejadian itu, aku benar-benar yakin bahwa aku masih bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Aku baru menyadari bahwa bullying bukanlah hal sepele. Ia bisa meninggalkan luka yang dalam dan mempengaruhi seluruh hidup seseorang. Sila, dia memaafkanku. Dia begitu baik. Bahkan,
Di saat berkali-kali aku melukainya dengan sikap dan kata-kataku, dia masih memaafkanku. Dia berharap aku berubah menjadi manusia yang lebih baik. Ketulusannya terlalu besar untuk dibalas dengan keburukan. Kini aku mengerti bahwa memaafkan bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang luar biasa. Rania, sini, gabung sama kita yuk. Cika. Hai, aku emang boleh nih gabung sama kalian? Ya boleh dong. Kenapa Ayo, nggak Rania, boleh? kita ngobrol-ngobrol bareng di sini.